Baik, perkembangan NBD di Indonesia dapat dijabarkan secara umum seperti ini, di mana pada tahun 25 itu diatur adalah shift kerja, bahwa shift kerja itu 7 jam per hari, 5 hari per minggu. Kemudian pada tahun 28 disetujui harusnya ada nilai batas dosis yang ditentukan. Akhirnya pada tahun 34 itu ditentukan batas dosisnya adalah 0,2 ronsen per hari. Tahun 35 0,3 ronsen per hari, meningkat dari 0,3, akhirnya 0, pada tahun 50 dijadikan 0,3 ronsen per minggu. Kemudian pada tahun 56 itu dosisnya adalah 5 rem per tahun. Kemudian mungkin Anda menanyakan apa itu ronsen, rem, itu nanti kita bahas pada pertemuan dosimetri. Kemudian pada tahun 77 sampai 2006 itu dosis yang ditentukan adalah 50 milisifat atau 5 rem per tahun. Kemudian dari tahun 2006 itu ditentukan bahwa dosis yang diterima rata-rata per tahunnya adalah 20 milisifat dan tidak lebih, selama rata-rata 5 tahun itu tidak lebih dari 100 milisifat. Ketentuan NBD ini sudah diatur pada Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013, di mana di sini sudah diatur terkait dengan dosis yang diterima untuk pekerja tidak boleh lebih dari 20 milisifat per tahun. Nanti mohon dibaca peraturan ini lebih detailnya saya jabarkan sebagai berikut. Oke, di sini dosis untuk personil itu dosis efektif, ada dosis ekivalen. Ini kita akan pelajari pada materi dosimetri. Intinya bahwa dosis untuk pekerja itu tidak boleh lebih dari 20 milisifat rata dalam 5 tahun. Kemudian dosis maksimal per tahun itu adalah 50 milisifat. Maksudnya di sini, jadi rata-rata 5 tahun, jadi totalnya selama 5 tahun itu adalah 20 dikali 5, 100 milisifat. Jadi dirata-ratakan per tahun itu 20 milisifat. Boleh lebih, maksimal lebihnya adalah 50 milisifat, asalkan rata-rata 5 tahunnya 20 milisifat. Sedangkan untuk masyarakat umum, dosis efektifnya adalah 1 milisifat. Dan saya ulangi kembali bahwa pasien tidak memiliki NBD. Kemudian untuk mahasiswa yang magang itu dosis efektifnya, jadi untuk Anda yang praktek nantinya, itu dosis efektifnya adalah 6 milisifat selama setahun. Ingat, magang itu tidak boleh memiliki umur kurang dari 18 tahun. Terus yang terakhir yang kita bahas adalah asas optimasi, di mana maksudnya sini adalah optimal yang mengacu pada prinsip ALARA atau as low as reasonable acceptable. Jadi penyinaran dari radiasi tersebut harus diusahakan serendah-rendahnya, di mana kegiatan pemanfaatan radiasi harus direncanakan, sumber radiasi harus dirancang dan dioperasikan yang menjamin bahwa paparan radiasi yang terjadi dapat ditekan serendah-rendahnya. Intinya adalah low-nya ini, serendah-rendahnya yang wajib itu direncanakan, dirancang, dan dioperasionalkan. Oke, penerapan optimasi di sini sebagai contohnya adalah misalnya pekerja radiasi dan masyarakat itu wajib menerima paparan serendah-rendahnya. Nanti paparan ini nantinya diukur dengan menggunakan alat ukur radiasi perorangan maupun pengukuran radiasi lingkungan yang akan kita pelajari pada setelah UTS. Kemudian terkait dengan untuk penerimaan dosis di pasien, ingat pasien tidak memiliki NBD, di mana pasien ini wajib dilakukan atau kita melakukan proteksi agar pasien itu menerima dosis serendah-rendahnya. Oke, dalam penerapannya optimasi itu ada dua kegiatan, yaitu terkait dengan pembatas dosis bagi pekerja dan anggota masyarakat, sedangkan untuk pasien itu dinamakan tingkat panduan dosis. Terkait dengan pembatas dosis, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2013.
Apa itu pembatas dosis? Di sini sudah dijelaskan bahwa pembatas dosis itu adalah batas atas dosis dari pekerja radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh dilampaui, yang tidak boleh melampaui NBD. Jadi pembatas dosis ini wajib lebih kecil dari NBD atau maksimal se-NBD. Oke, lanjut lagi. Ingat ya, pembatas dosis hanya untuk pekerja dan masyarakat. Di mana pembatas dosis ini nanti ditentukan untuk pekerja dan anggota masyarakat. Lebih detailnya saya harapkan Anda membaca pada peraturan ini. Sedangkan terkait dengan tingkat panduan paparan medik untuk pasien, ini maksudnya adalah pasien itu sudah ditentukan bukan NBD tapi namanya tingkat panduan paparan medik, di mana pasien wajib menerima istilahnya memiliki panduan medik, di mana Indonesia berdasarkan aturan Bapeten ketika Anda bekerja mohon cari di Bapeten dengan aplikasi namanya Si Intan Bapeten. Setelah kalian klik Si Intan Bapeten, nanti keluar menu seperti ini, di mana di menu ini itu ada namanya DRL, diagnosis reference level atau tingkat panduan paparan medik baik dari CT scan, fluoroskopi, radiografi umum, mamografi, dental. Saya contohkan di sini radiografi umum. Nah, ini misalnya pemeriksaan abdomen, itu nilai batasnya berapa untuk panduan dosisnya, di mana ini data ini didapatkan dari berbagai rumah sakit se-Indonesia. Jadi, jika kalian nantinya bekerja, diusahakan jangan melebihi diagnostik reference level yang sudah ditentukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengoptimasi, bukan NBD-nya, tapi mengoptimasi. Jadi dapat disimpulkan materi kita kali ini terkait dengan optimasi. Optimasi itu prinsipnya adalah ALARA, di mana salah satu penerapannya adalah misalnya untuk pekerja, misalnya mengatur beban kerja atau shift kerja, kemudian mengatur SOP atau menggunakan teknologi yang lebih update, sehingga misalnya adalah teknologi yang lebih canggih dulu menggunakan misalnya menggunakan pesawat sinar X single pass, akhirnya dimodifikasi menjadi three pass, tentunya lebih efisien, radiasi yang terima lebih rendah. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan ALARA. Oke, di mana biasanya nantinya sebagai petugas proteksi radiasi wajib membuat namanya program proteksi radiasi. Simpulan dari ketiga asas atau falsafah proteksi radiasi di pertemuan ini saya dapat simpulkan bahwa justifikasi itu artinya manfaat harus lebih besar daripada risiko yang dihasilkan dari penggunaan radiasi. Limitasi kata kuncinya adalah NBD, di mana yang memiliki NBD hanyalah pekerja dan masyarakat umum, sedangkan optimasi artinya penggunaan dosis radiasi itu harus seoptimal mungkin berdasarkan prinsip ALARA. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan efek radiasi, efek somatik, efek deterministik, kemudian efek genetik. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang Anda kurang pahami atau Anda yang ingin Anda tanyakan, silahkan diskusikan pada forum di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.